1533 ayat. Lalu apa sih pembagian besar dari kejadian? Kita mulai dari pendahuluan sejarah purba. Artinya di balik kejadian pasal 1 ayat 11 menjelaskan kepada kita sejarah awal umat manusia. Ya, dan juga peristiwa-peristiwa penting dalamnya seperti penciptaan dunia, itu dijelaskan panjang lebar di dalam pasal 1 ayat 2. Kejadian pasal 1 ayat 2. Lalu kejatuhan manusia ke dalam dosa di pasal 3. Bagaimana kisah konflik, ya, pertempuran antara Kain dan Habel sebagai turunan dosa Adam dan Hawa. Langsung baku bunuh mereka. Walaupun saudara. Kain dan Habel. Dijelaskan dalam pasal 4. Silsilah dari Adam sampai Nuh. Dijelaskan panjang lebar di pasal 5. Untuk mengurutkan bahwa tidak ada manusia itu yang tiba-tiba ujuk-ujuk lahir ke dunia ini. Ya, tanpa ada yang mendahulu, tanpa ada manusia yang lebih dahulu, nggak ada. Semua ada diatur sebenarnya. Lalu di dalam pasal 6 ayat 9 menjelaskan kisah terjadinya dan mengapa harus Tuhan izinkan terjadi air bah, termasuk juga pembangunan Bahtera Nuh. Di pasal 10 kita melihat bangsa-bangsa setelah munculnya air bah, setelah usai air bah, maka manusia itu kan Tuhan tumbuh kembangkan lagi sebenarnya, makin bertambah banyak lah. Jadi satu generasi memang dilenyapkan oleh Tuhan pada waktu peristiwa air bah. Mengapa? Karena tingkat keberdosaan, tingkat kesalahan, tingkat ketidaktaatan orang-orang di zaman Nuh itu sudah sampai pada tingkat titik maksimum ketentuan yang telah Tuhan tentukan. Maka Tuhan berpikir, orang-orang yang super-super jahat begini nih, dibiarkan terus hidup dan berkembang, maka akan melahirkan generasi-generasi yang lebih jahat ke depan. Maka Tuhan amputasi satu generasi. Yang selamat itu hanya Nuh dan juga anaknya. Maka muncullah pertambahan perkembangbiakan manusia itu melahirkan bangsa-bangsa yang baru setelah air bah di pasal 10. Lalu makin berkembang pula itu manusia. Maka saking begitu berkembangnya, semakin pesatnya kemajuan cara berpikir manusia itu, mereka membangun Menara Babel. Tapi sayang, pembangunan Menara Babel ini disalahgunakan. Untuk apa? Mengalahkan Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan harus mengacaukan bahasa mereka. Bayangin saudara. Tukang minta martil kepada kenek di bawah yang dikirim batu bata. Saking begitu bahasa mereka sudah nggak jelas. Tukangnya minta martil yang dikirim dari bawah itu batu bata. Sehingga di antara mereka tidak ada kerjasama yang baik. Tapi muncul konflik demi konflik karena tidak memahami bahasa. Kenapa itu terjadi? Tuhan kacaukan bahasa mereka. Karena mereka punya niat jahat, ingin menandingi Tuhan, bahkan merendahkan Tuhan. Sekaligus juga perpecahan bahasa. Pada waktu pembangunan Menara Babel menjadi awal mula penyebaran manusia di dunia ini menjadi semakin berkembang di daerah-daerah lain juga di tempat-tempat lain. Yang diikuti dengan penyebaran atau keragaman bahasa. Jadi munculnya bahasa bangsa-bangsa yang berbeda satu dengan yang lain. Munculnya bahasa-bahasa suku. Sebenarnya itu tidak lepas dari hukuman yang Tuhan izinkan kepada orang-orang di Babel pada waktu mereka membangun Menara Babel. Jadi Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sudah terjadi dalam perjanjian lama. Sekalipun pengacauan bahasa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang Israel waktu pembangunan Menara Babel menjadi hukuman, tapi Tuhan bisa merancang itu di kemudian hari. Menjadi awal mula atau cikal bakal lahirnya bahasa setiap bangsa beda satu dengan yang lain. Lahirnya bahasa setiap suku berbeda satu dengan yang lain. Dan bersyukur penerjemahan Alkitab mengikuti juga perbedaan bahasa bangsa dan suku itu sendiri. Lalu bagian yang kedua di Kejadian pasal 14, Kejadian pasal 12 ayat 50. Tentang biografi sejarah leluhur. Di bagian ini memang fokus menjelaskan kisah para leluhur Israel mulai dari Adam dan Hawa, Abraham dan seterusnya. Ambil contoh kisah Abraham. Waktu dia dipanggil, dijelaskan dalam pasal 12 ayat 5. Kisah Ishak dijelaskan dalam pasal 20, kisah Yakub dan Ishak dijelaskan dalam pasal 27, 20, dan juga kisah Yusuf yang harus dijolimi oleh saudaranya. Bahkan dijual
diperbudak, dipenjarakan di Mesir. Tapi semua itu diubah Tuhan. Rancangan yang jahat itu diubah Tuhan menjadi rancangan yang baik. Sehingga Yusuf pun menjadi Perdana Menteri di Mesir. Pasal 37 ayat 50. Kitab Kejadian mencatat itu. Di sini bisa kita belajar. Boleh saja orang lain merancangkan yang jahat buat kita. Boleh saja orang lain mendesain supaya kita celaka. Supaya kita hancur sehancur-hancur. Tapi kalau kita takut akan Tuhan. Rancangan kecelakaan. Rancangan yang jahat. Rancangan yang menghancurkan itu kalau kita taat sama Tuhan. Diterbalikan oleh Tuhan. Menjadi rancangan yang mendatangkan kebaikan buat kita. Maka jangan takut Bapak Ibu. Sebagai orang percaya kita berpotensi kok dijulimi orang. Pembakaran gereja. Di dunia ini khususnya di Indonesia. Pelarangan orang beribadah orang Kristen. SK3 Menteri. Tidak menghalangi Tuhan bekerja untuk tetap menumbuh kembangkan semangat orang Kristen. Memberitakan Injil melayani Tuhan. Bahkan peraturan 3 menteri itu tidak menghalangi orang bertobat kepada Kristus. Itulah hebatnya kita punya Tuhan Bapak Ibu. Dan kita harus bersyukur itu. Oke. Apa sih yang membedakan kitab Kejadian dengan